Hai guys, nah jadi welcome to 90 Days Gym Program. Jadi hari ini kita mau latihan untuk program gym selama untuk 90 hari ke depan. Nah, aku akan jelasin step by step. Basically ini adalah workout plan yang aku lakukan ya. Jadi aku kan kalau singkat cerita ya basically ya aku udah punya anak, kerjaan lebih banyak, jadi lebih sibuk. Jadi ini aku lakukan selama beberapa tahun terakhir dan menurut aku ini efektif. Kita nge-gym juga akan lebih singkat, namun efektif. Pola makan juga simpel. Pokoknya semua apa yang aku punya knowledge, pengalaman aku nge-gym dari 18, sekarang ya sekitar 30-an, jadi aku udah belasan tahun. Jadi dari umur 18 tahun ke 30-an itu kan belasan tahun. Jadi selama belasan tahun ini, semua pengalaman aku udah aku rangkum di sini, jadi kamu udah nggak perlu ribet-ribet, kamu tinggal nyontek, tinggal ikutin gitu ya. Meal plan kita juga simple, workout plan kita juga simple. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai, aku pengen menanamkan beberapa mindset ke kalian biar kita tuh yakin dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena mindset itu tuh menurut aku sebuah keyakinan penting ya, kayak misalnya kenapa kita percaya dengan agama kita ya, karena itu kan semua mindset. Kita udah diedukasi, kita udah yakin, ya udah. Gitu. Jadi edukasi itu penting untuk sebuah mindset, sangat-sangat penting. Bener-bener kayak agama ya, kita diedukasi dari sebuah buku kepercayaan masing-masing ya. Mungkin ada yang bukunya agama apa, itu bacanya apa gitu. Itu kan semua memberikan kita edukasi dan kayak sama juga dengan di fitness dan diet. Aku memberikan kalian edukasi, memberikan kalian mindset, karena perjalanan fitness itu panjang. Jadi aku pengen kalian tuh yakin dengan apa yang kalian lakukan. Nah, sebelum kita mulai, pertama-tama aku pengen apa yang aku ajarkan ini ke kalian itu, fitness dan lifestyle itu harus kalau bisa itu sumber hidup. Karena kita pengen punya badan fit, badan sehat itu sumber hidup. Kita pengen punya badan fit, badan sehat itu selamanya. Bukan cuman, ya gue udah turun 10 kilo, badan gue udah bagus, ya udah gue nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nah, kita bukan seperti itu. Nah, jadi fitness sama health lifestyle itu harusnya adalah infinite game atau game yang tidak terhingga. Jadi mau sampai kapanpun kita tetap harus melakukan itu. Kita melakukan ini bukan untuk mendapatkan approval dari orang lain, bukan. Kita melakukan ini untuk diri sendiri, kita melakukan ini untuk menjaga kesehatan sendiri. Kita pengen appreciate waktu yang telah diberikan kepada kita. Kita juga pengen appreciate dengan kemampuan apa yang tubuh kita bisa lakukan. Kita juga ingin menjaga kesehatan kita agar kita bisa terus menyayangi, mengurus orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak mau kalau kita sakit, ya bahkan sakit sepele aja gitu kan, ya keluarga kita udah sibuk, oh kamu sakit apa, kamu minum obat, mereka panik gitu ya. Kita pengennya kita tuh sehat terus gitu. Kita pengen bahkan bisa menjadi influence, memberikan motivasi untuk mereka kayak, oh yaudah gue juga mau hidup sehat gitu ya. Dan this is only the beginning. Jadi ini adalah permulaan awal, step by step. And langkah pertama selalu yang terberat. Itu sudah kita jalani dari kita bayi, kita baby. Langkah pertama soal yang terberat. Nggak ada bayi yang sekali jalan itu langsung nggak ada jatuh, atau mungkin dia berdiri langsung lari, nggak ada. Ya pasti kayak gimana ya, kalau kalian punya baby kan dia berdiri, ya goyang-goyang dikit, jatuh, merangkak, kayak kadang pentok, nangis gitu ya. Itu adalah part of the process. But we enjoy the process gitu ya. We enjoy the process. Ini only the beginning. It's always the hardest. Itu soal yang paling susah. Tapi nanti setelah 2-3 bulan itu udah gampang gitu ya. Dan kalian harus selalu ingat, simplicity is the key. Aku tuh orangnya simple banget. Kenapa? Karena aku selalu percaya efektif atau efisien itu artinya adalah less effort, high impact gitu ya. Jadi penjelasannya nggak usah banyak cincong, tapi kalian ngerti yang kita lakukan itu nggak usah banyak buang waktu, tapi ada hasil ke badan bagus gitu ya. Jadi aku video juga nggak usah banyak-banyak, karena yang penting kalian tuh prakteknya gimana dan kalian ngerti apa yang aku ajarkan ke kalian. Lalu more result, more effort artinya adalah emang kita simpel, tapi dengan metode yang udah simpel ini kita harus konsisten dan fokus. Karena kalau kita udah fokus, kita pengen dapatkan result yang lebih, tandanya kita juga harus fokusnya tuh lebih, harus komit ibaratnya. Kayak, ya kamu nggak bisa berharap hasil lebih, tapi cuman menjalani ini sekitar 50% yang aku ajarkan itu nggak bisa. If you want more result, ya at least kamu doing 70-80% dari apa yang aku ajarkan. Kalau mau lebih benar-benar fokus, ya 100% all in. Itu sangat berbeda tentunya. Gitu ya. Pola makan di sini hanya untuk mereka yang serius ingin memiliki tubuh ideal dengan cepat. Jadi yang aku ajarkan di sini menurut aku, this is the fastest way,
the best way sama cara paling the best buat maintain gitu ya. Jadi eh, menjaga kesehatan tubuh itu efeknya banyak gitu ya, bukan cuma ke badan, kemana itu semua, ke muka, ke kulit dan lain-lain gitu ya. Kamu lebih awet muda, lebih kinclong, rambut lebih berkilau, everything will be looking good. Kamu akan merasa lebih fit, lebih segar, nggak gampang capek, confidence level meningkat, mental health meningkat, badan bagus. Pokoknya everything will be better. Gitu. Jadi jangan cuman patokan stres sama timbangan. Jadi karena banyak banget orang mulai itu kayak, lu kok timbanganmu nggak turun ya gitu. Sebenarnya being a healthy itu artinya adalah healthy mind, healthy body, gitu ya. Itu baru semuanya dapat, bukan cuma badinya doang. Badinya sehat, pikiran nggak sehat itu nggak guna. Gitu. Jadi kita pengen bukan cuma timbangan aja, tapi everything, seluruh aspek di badan kita tuh menjadi lebih healthy, kayak gitu. Nah, kenapa sekarang gitu ya? Timing terbaik untuk memulai itu adalah 20 tahun yang lalu, gitu. Ini ada pepatah dari China. Timing terbaik untuk memulai itu 20 tahun yang lalu. Iya, jadi imagine kalau kalian udah mulai 20 tahun yang lalu, ya bangun apapun ya, bangun bisnis, bangun kerjaan, atau kalian mulai hidup sehat 20 tahun yang lalu, itu the best way. Karena kalian udah mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa banyak, dan udah ada hasilnya. Sekarang ibarat kita menanam, tuh sekarang tinggal kita memetiknya. Gitu. Dan timing terbaik yang kedua adalah sekarang. Gitu ya, nggak ada timing terbaik yang kedua itu 5 tahun lagi, 3 tahun yang lalu lagi, itu nggak ada. Timing terbaik kedua itu selalu sekarang, gitu ya. Lalu kenapa sekarang? Karena berat kita akan naik setiap bulan kalau didiamkan aja, karena kita itu adalah hasil, ini banyak banget yang suka quotes aku yang ini. Kita itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Kalau misalnya kamu nggak pernah mengurus badan kamu nggak pernah menjaga pola makan, nggak pernah menjaga olahraga gitu ya, ya alhasil badannya overweight. Tapi kalau misalnya kamu menjaga badan kamu, ya badannya ideal gitu ya. Nggak harus expect kayak atlet gimana lah. Yang penting kita body fit aja gitu ya, perutnya buncit, pakai baju masih looks good, terus kalau di flex ada otot gitu ya. Pokoknya yang normal-normal aja lah gitu ya. Nah itu mau punya kayak gitu ya di masa depan ya kita harus mulai dari sekarang. Karena kita itu adalah apa yang kita lakukan di masa lalu. Kamu sekarang ada masalah badan, tapi kalau di masa sekarang kamu juga nggak melakukan apa-apa, ya 5 tahun lagi masalah badan itu tidak akan berubah dan bahkan beratnya bisa terus bertambah dan masalahnya bertambah besar. Jadi you have to do it now. Jadi 2-3 tahun dari sekarang kamu udah lebih baik. Kesehatan adalah yang utama. Ini kayak aku bilang tadi ya, karena kita ingin menghabiskan waktu dengan orang yang kita dan orang yang kita sayang, dan typo aku, dan orang yang kita sayang seperti keluarga lebih lama tanpa perlu meremehkan mereka. Terus less suffering and enjoy life. Jadi ya waktu itu terbatas, ya hidup itu singkat, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun gitu. Hidup itu singkat gitu ya. Jadi kalau kita punya badan yang sehat, kita itu kan less suffering ya. Maksudnya hidupnya apa less suffering? Less suffering itu lebih nggak gitu menderita lah. Kalau kita ada sakit, walaupun sakit perut aja kan kita menderita seperti itu ya. Jadi ibaratnya less suffering, jadi kita itu lebih bukan cuma masalah badan, tapi juga pikiran lebih sehat, lebih fokus, lebih happy dengan badan kita, lebih pede. Ibaratnya kayak gue punya mimpi pengen pakai bikini atau gue pengen foto di pantai tubuh six pack gitu. Itu kan salah satu impian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu nggak bisa bayar orang, olahraga buat gue six pack kan bisa. Ibaratnya itu salah satu mimpi dan itu oh udah ada nih, udah pernah foto ya bisa dikasih lihat ke anak cucu atau kemana gitu ya. Jadi ibaratnya less suffering itu and enjoy life, kayak ibaratnya dengan badan yang bagus kamu udah bisa kayak lebih happy lah. Kamu bisa achieve apapun yang kamu mau, kamu bisa beli baju misalnya nggak pakai apa ya. Dulu aku kurus ya, jadi aku kalau beli baju cuma mau tangan panjang doang gitu biar ketutupan tangannya kecil. Jadi ibaratnya sekarang kamu bisa beli baju, ya nggak perlu coba, ya gue udah tau loh badanku bagus, pasti bagus di gue misalnya kayak gitu. Jadi kita pengen enjoy our life to the fullest, pengen maksimal, enjoy maksimal gitu ya. Jadi kita harus memilikinya sekarang gitu. Jadi lebih better, lebih baik. Ibaratnya kayak tadi aku kasih contoh foto di pantai six pack ya, kalau lu masih muda ganteng gitu kan, atau kamu cewek masih cakep bikini gitu kan, foto, wih bagus kayak model Korea ibaratnya gitu. Tapi kalau kamu udah umur 50 baru mulai hidup sehat, ya masih bisa six pack sih. Cuman mukanya kan udah beda gitu ya. Feel-nya udah beda gitu. Udah nggak bisa didapat lagi tuh momennya gitu. Karena waktu nggak bisa ditukar lagi gitu kan.
Nah, jadi kita lanjut ke pola makan ya, itu all about mindset lah, basically. Malas hitung kalori, clean eating aja gitu. Jadi aku selalu menjalankan orang itu tentang clean eating. Inti dari clean eating adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang natural, mengurangi konsumsi makanan kemasan. Jadi makanan-makanan yang natural itu ibaratnya kalian itu harus selalu berpikir kayak kalau kita hidup 1000 tahun yang lalu di era peternakan atau bercocok tanam aja sebelum era industrial ada pabrik di mana-mana gitu ya. Makanan ini bisa ada apa enggak gitu ya. Jadi makanan-makanan dari alam itu biasanya makanan-makanan yang kayak dari hewan, tumbuhan gitu. Jadi aku paling pilihnya kayak daging, buah, sayur, telur. Gitu. Jadi kan itu natural ya dari hewan dan tumbuhan. Eh, Nasi gitu, nggak masalah. Gitu. Dari makanan-makanan yang diproses, misalnya kayak makanan-makanan bungkusan yang ada di supermarket. Nggak semua makanan bungkusan jelek sih. Kayak misalnya kayak yogurt dibungkus, tapi ya kayak gitu jelek tergantung merek. Ada yang gulanya tinggi, ada yang gulanya rendah. Jadi kalau bisa kita pilih yang gulanya itu di bawah 10 gram. Dan ada juga yang tinggi sodium, kita hindarin. Tapi ada juga misalnya kayak merek-merek kayak Fitbar gitu bagus, atau Soyjoy yang bagus. Jadi ada beberapa merek yang bisa kita konsumsi, ada beberapa merek yang kita nggak bisa konsumsi. Tapi walaupun bagus, ya kalau bisa kita tetap konsumsi jangan terlalu banyak, itu hanya membantu aja. Kita tetap fokus di pola makanan natural, karena makanan yang diproses itu biasanya selalu ada tambahan gula tambahan, kimia, pengawet, pewarna. Yang sebenarnya badan kita itu nggak bisa cerna, tapi ya karena dalam dosisnya kecil, kita nggak akan berasa apa-apalah gitu. Nah, jadi kalau misalnya lebih baik tuh, kalau misalnya kita fokus ke makanan yang natural, kayak gitu. Nah, jadi clean eating konsep kalau ini dari saya ya, by Alvin Tanto, 90% itu natural food, 10% itu processed food gitu. Jadi tetap ya kalau bisa nggak usah terlalu banyak lah. Contoh ibaratnya gini, kebutuhan kalori manusia rata-rata kan berbeda setiap orang ya. Kita patok anggap contoh 2000. 10% itu kan 200 ya. Jadi kalau 200 ibarat satu fitbar 100, ya udah hari ini aku cuma makan dulu fitbar atau aku makan yogurt eh, yogurt kemasan gitu kan 200 kalori, 10% itu 200 kalori ya. Ya udah aku minum, aku makan, itu cuma 10% yang proses food. Atau enggak mungkin ya ada yang ngemil, contoh yang aneh lah, contoh yang paling busuk banget misalnya kayak Oreo atau apa gitu, gulanya tinggi banget gitu ya. Ya udah gitu, 10 maksimal 20% lah proses food. Sisa 80% itu kita tetap fokusnya itu ke makanan-makanan natural gitu ya. Lalu kalau mau makan nasi nggak masalah, nasi itu natural, cuman aku lebih rekomen nasi itu dimakan siang 100 sampai 200 gram. Cewek biasanya 100 gram, kalau cewek itu 200 gram. 100 gram itu semana sih? Jadi 100 gram itu adalah kurang lebih 4 sendok makan dari rice cooker ke piring. Jadi 4 sendok makan dari rice cooker ke piring itu adalah 100 gram. Kalau kalian yang punya timbangan makanan, nah itu boleh dicoba tuh. 4 sendok makan dari rice cooker ke piring itu kurang lebih segede nasi KFC yang small lah. Ya. Jadi itu kurang lebih sebesar itu. Terus juga kenapa aku nggak rekomen kalau misalnya malam gitu, karena biasanya banyak orang itu kalau makan nasi itu kalap. Jadi kayak eh, gue makan nasi sih satu piring ya, piringnya segede apa, gue makan nasi sih 2 centong nasi, centong orang kan beda-beda gitu ya, patokan piringnya juga beda-beda. Nah karena itu patokannya adalah 4 sendok makan atau 100 gram. Per 100 gram nasi biasanya itu mengandung sekitar 180 kalori lah, kurang lebih tergantung merek nasinya gitu ya. Kamu juga boleh satu kali weekly cheat meal, jadi kamu boleh makan satu kali apapun yang kamu mau, bebas apa aja, tapi cuma satu kali aja gitu ya. Kalau mau seminggu 2 kali gimana, ya udah deh kalau busuk-busuk banget setiap 3 sampai 4 hari sekali. Jadi misalnya kamu udah cheat meal di hari Minggu, ya mungkin mau boleh lagi cheat meal di hari Rabu, lalu Minggu lagi. Jadi ibarat Rabu Minggu tuh hari cheat meal kamu. Jadi seminggu 2 kali itu udah batas maksimal. Kenapa? Karena kita mau hasil yang cepat. Ya kalian join kelas ini kan penghasilan cepat ya, tentu effortnya juga harus lebih ketat seperti itu. Nah, satu kali weekly cheat meal ini kalian bebas makan apa aja, tapi bukan berarti dalam satu hari ya. Karena itu dipisah. Jadi bukan berarti kayak, oh boleh seminggu 2 kali, ya udah di hari Senin, tadi aku kasih contoh hari Rabu sama Minggu. Ya udah di hari Rabu siang sama malam aku makannya yang junk food atau junk food, nggak bisa. Kalau mau misalnya junk food di hari Rabu, nah dari junk food lagi misalnya kamu mau makan pizza, ya pizza itu di hari Minggu, seperti itu. Nah, terus nggak ada gorengan sama added sugar, ini udah sampai di bold, di caps lock ya, jadi ini harus digaris bawahin.
Added sugar itu sangat-sangat bahaya. Jadi WHO itu sama di ilmu gizi itu merekomendasikan added sugar itu tergantung berat badan, itu biasanya rentang itu 20 sampai 40 gram added sugar per hari atau gula tambahan. Tapi kadang di minuman kemasan, ini contoh minuman kemasan ya, kalau aku minumnya air putih. Nah ini biasanya minuman kemasan kalau kamu lihat tabel nutrisinya ya, ada misalnya di Superindo, Indomaret, Alfamart, nah gitu-gitulah ya. Ada yang gulanya rendah, tapi ada juga yang sekali minum itu udah langsung 20 gram gula sekali minum. Gimana kalau 2-3 kali minum, gitu ya. Nggak ada gorengan, kenapa? Karena tepung itu ada dua ya. Tepung itu ada tepung yang karbohidrat kompleks kayak oatmeal itu bagus, tapi ada juga tepung putih. Aku nggak gitu merekomen tepung-tepungan putih karena itu glikemic index tinggi, penyerapannya tinggi, bikin gula darah nggak stabil, nafsu makan lebih tinggi. Nah, kamu bayangin tepung ini menyerap air ya. Kalau air kalorinya nol nggak masalah. Masalahnya kalau gorengan, tepung itu menyerap minyak, gitu ya. Dan minyak ya kita juga nggak tahu minyak yang dipakai apa, minyak bagus apa enggak, kita juga nggak tahu. Kalaupun minyak rumah juga tetap minyak saya bersih dari rumah, itu kalorinya tinggi banget. Gitu. Kamu tetap boleh kok makan makanan digoreng, misalnya kayak goreng apa ya, goreng tempe goreng. Aku suka banget tempe goreng. Jadi kayak minyak tipis dipanci, udah kita goreng gitu ya. Kalau misalnya minyak kurang lebih itu sekitar 3 sendok makan per hari atau 4 sendok makan per hari untuk masak bisa. Jadi mungkin kayak siang 2 sendok makan ke panci, kita bisa numis, kita udah bisa goreng telur, kita udah bisa bikin tempe garing, mungkin ikan yang garing kayak salmon grill itu juga bisa gitu ya. Jadi bukan berarti kita itu nggak bisa makan yang digoreng, kita tetap bisa makan yang digoreng, cuman yang nggak dibalut sama tepung dan nggak terlalu terendam. Ayam goreng bisa, ayam bakar bisa, makan yang kuah-kuah yang nggak ada santan bisa gitu ya, kayak soto ayam bisa, tapi soto Betawi kadang kalau bikin di rumah bisa diganti susu sih, kalau di luar ya kuahnya kita nggak usah minum lah gitu aja. Terus kalau misalnya di mall kamu bisa makan yang kayak nggak digoreng, jadi intinya makan clean itu intinya cuma hindarin makanan-makanan yang digoreng baru tepung itu aja sih. Kalau di mall kamu bisa coba kayak pepper lunch gitu-gitu, atau salah satu makanan favorit aku. Ya bakso dikit sekali boleh lah ya, karena itu masih ada campuran tepung tapioka. Apalagi biasa aku makan di mall. Oh, aku suka makan sushi, karena di sushi itu biasa selalu ada kayak kushiyaki. Jadi kushiyaki itu kayak sate-satean Jepang juga, aku suka banget makan itu sama nasi. Kalau ada yang suka Korean barbecue juga boleh, apalagi banyak lah sebenarnya intinya makanan itu nggak digoreng dengan tepung udah gitu aja. Jadi kalau lihat oh ini digoreng sama tepung ya udah kita nggak usah makan. Intinya gitu doang. Simpel kan? Ini digoreng sama tepung udah gua nggak makan. Kalau ini nggak digoreng sama tepung kayak pepper lunch cuma nasi sama sayur gua aduk sendiri ya boleh-boleh aja gitu ya. Terus no added sugar ya ibarat kalau pepper lunch minumnya lemon tea nggak minum air putih ya oke. Kalau nggak es teh nggak masalah es teh manis jangan. Es teh nggak buat gendut, es nggak bikin gendut. Oke. Lalu no white carbs and sugar, white carbs itu sebenarnya kayak tepung-tepungan putih aku bilang, ini sebenarnya 2 poin yang sama lah ya, cuman aku breakdown lebih karena banyak yang awam nggak tahu. White carbs ini termasuk biskuit-biskuit yang di kemasan itu ada biskuit-biskuit itu kan semua dibuat dari tepung, kalau nggak dari tepung gimana bentuk biskuitnya bisa bulat, bisa kotak, persegi panjang gitu ya. Lalu kita hindarin roti putih, gula putih, bihun, bakmi gitu ya, jadi itu kita semua hindarin. Nasi putih nggak masalah, tapi hanya bisa siang. Optional must do, ini kita nggak perlu hitung. Kalau kamu udah clean eating, kamu sebenarnya udah nggak perlu hitung kalori sih, gitu ya. Kalau kamu clean eating, ya kamu makan aja sampai kenyang sih, gitu. Daging kita perlu banyak, gitu ya. Dagingnya harus banyak, gitu ya. Bisa mungkin 50 sampai 100 gram per sekali makan kalau untuk siang dan malam, gitu ya. Terus nanti ada contoh meal plan yang aku kasih. Terus juga kalau misalnya apa namanya, eh, tapi kalau yang kayak tepung-tepungan putih gini, itu kita hindarin, gitu. Pokoknya. Pokoknya kita makan tuh banyak lah. Kalau kamu udah clean eating, kamu itu udah nggak perlu hitung kalori intinya gitu. Tapi kalau misalnya kamu orang yang detail dan kamu merasa, kok gue udah clean eating, gue nggak ada hasil lagi ya. Kalau nggak, gue takut nih ketika gue clean eating, kalori gue kerendahan gitu. Karena mungkin ada yang pernah nonton Alera ya, gitu ya di YouTube-nya kan dia juga sering bilang saya clean eating, saya nggak pernah hitung kalori. Kalau saya udah clean eating, ya saya nggak pernah hitung kalori. Nah itu mungkin boleh dicari di YouTube-nya Adera. Aku lupa video yang mana. Kalau Adera itu ibarat ya mentor lah ya. Ya dia nggak kenal saya juga nggak kenal dia sih. Saya tahu dia, tapi saya nggak kenal dia itu dua hal yang berbeda ya. Saya tahu beliau, tapi saya tidak mengenal beliau gitu. Saya cuma mengenalnya dari video-video dan apa yang di-sharing ke masyarakat itu sangat luar biasa. Jadi ibaratnya ya ilmu gizi kan sebenarnya itu aja. Konsepnya juga itu aja ya. Jadi ibaratnya kayak ilmu matematika lah. 1+1 sama dengan 2, mau belajar sama gurunya saya, guru di sekolah Bekasi, guru di sekolah Kalimantan, guru sekolah di Bali, ya tetap mereka ngajarinnya 1+1 sama dengan 2. Jadi
clean eating itu ya intinya ini itu aja. Mau kamu nih semua expert ya kurang lebih konsepnya seperti ini. Cuman mungkin cara menjelaskannya berbeda. Nah, tapi kalau misalnya kamu hitung kalori itu nggak masalah karena hasilnya akan menjadi lebih bagus dan lebih detail karena terhitung. Kalau misalnya kamu hitung, yang perlu dihitung cuma dua, yaitu protein intake kita minimal 1,5 dari berat badan kita. Berat badan di sini yang kita ambil adalah berat badan ideal kita ya. Jadi misalnya tinggi kamu 150, berat kamu 100, tinggi kamu 150, berat kamu 100 kilo sekarang. Kalau berat kamu 100 kilo, bukan berarti kebutuhan protein kamu itu 150 gram per hari. Jadi kalau 100 kilo kali 1,5 itu kan 150 gram per hari, bukan. Tapi karena dengan berat kamu, dengan tinggi kamu itu 150, tinggi badan itu selalu kita kurangi dengan 100. Jadi misalnya kalau saya tinggi badan itu 185, jadinya berat ideal saya maksimalnya itu di 85. Di atas lah, di atas 85 tuh saya udah kelihatan gendut, jelek banget. Sekarang sih saya di 79, 80 gitu ya. Jadi kalau tadi 150 cm 100 kilo, tandanya dia kan idealnya berarti di 50 kilo. 50 kilo itu kita kali 1,5, hasilnya ada 75 gram gula per hari, 75 gram protein per hari. Itu kebutuhan protein kita. Jadi nanti tinggal kamu input yang kamu makan di aplikasi dan lihat di hari itu setelah makanan terakhir, bukan per kali makan ya, tapi di total keseharian, pokoknya malam-malam lah kita udah nggak makan, udah nggak ada mau makan apapun, kita lihat di hari protein gue sampai nggak ya, gitu. Oke, jadi yang kedua hanya protein dan kalori. Jadi kalori itu jangan kita defisit, tapi nggak boleh terlalu rendah. Jadi paling rendah itu berat badan kali 22. Jadi misalnya kayak kalau saya berat badannya sekitar 80 kilo kali 22 ya di sekitar 1.800, 1.700 itu adalah batas bawah saya. Di bawah itu biasanya itu udah nggak bagus karena fungsional organ kita menurun gitu ya. Karena badan gue nggak ngapa-ngapain aja nih, jantung gue bergerak pakai energi, ginjal gue bergerak pakai energi, usus gue bergerak pakai energi gitu kan. Nah di bawah itu ibarat kalau mobil tuh kurang bensin, tunggu turun mesin aja karena tunggu badan kita tuh fungsionalnya turun gitu ya. Dan di bawah itu masa otot nggak terbentuk. Jadi paling ideal itu berat badan kali 22 sampai berat badan kali 25. Kita makannya di rentang ini aja sih, kayak gitu. Kalau kalori maintain itu di berat badan kali 30. Jadi sebenarnya kita itu bisa dibilang cuma defisit 5 kalori per berat badan gitu ya. Jadi misalnya kalau berat badan kamu 50 kilo, ya kalau kita kali 5 itu ya kurang lebih 250 kalori. Jadi kita tuh hanya defisit 5 kalori dari berat badan kita. Kenapa? Karena kalori maintain itu berat badan dikali 30. Nah, kalau misalnya kamu mau hitung kalori, aku saranin itu minimal 2 sampai 4 minggu. Karena setelah kita track kalori 2 sampai 4 minggu, kita jadi ada gambaran. Oh, setelah gue clean eating, porsi makan gue cocok itu kurang lebih segini. Kayak gitu. Nah, kamu juga bisa download Fat Secret, kalau mau hitung kalori, bisa juga MyFitnessPal gitu ya. Jadi My kayak punyaan MyFitnessPal PAL. Nah, ini adalah contoh meal plan-nya. Kalau misalnya kalian mau tahu, meal plan example, aku jelasin dulu ya. Jadi ini adalah rumus meal plan, di mana bisa disesuaikan dengan selera dan daerah masing-masing. Karena setiap daerah itu biasa availability-nya atau ketersediaan makanannya itu beda-beda gitu ya. Kadang ada yang bilang saya nggak ada ini, nggak ada itu gitu ya. Jadi ibaratnya kamu sesuaikan dengan selera. Karena di sini awal-awal nggak perlu ngitung kalori. Kamu ngomong hitung ya nggak masalah. Tapi kayak bilang kalau kamu hitung tentu lebih bagus gitu ya. Jadi aku lebih menyiapkan rumus dan template-nya itu jauh lebih penting. Jadi kamu bisa bongkar pasang dibanding kayak breakfast telur, breakfast-nya ini kamu minumnya susu gitu ya. Makan siangnya hari ini nasi rames, besoknya nasi apa. Nah itu kan kadang selera orang beda dan nasi ini nggak ada di tempat gua nih, gua tinggal di daerah pelosok mana, jadi nasi ini nggak ada di gua. Jadi daripada menu, aku lebih saranin kalian rumusnya berdasarkan ilmu gizi kayak gitu. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya gampang banget. Intinya setiap makan itu kalau bisa kita ada di makan besar, breakfast, lunch, dinner. Kita makan sehari 6 kali ya. Jarak setiap makan ini adalah 2 sampai 3 jam. Misalnya kamu bangunnya itu jam, sebenarnya terserah sih kamu bangun jam berapa aja. Pokoknya dari jam kamu baru bangun itu adalah breakfast kamu. Saya kasih contoh saya bangun tidur itu jam 7 ya. Jam 6 lah saya kadang antara Sofi jadi jam 6. Saya bangun jam 6 saya sarapan. 3 jam berikutnya jam 9 saya snack.
3 jam berikutnya saya lunch jam 12 siang, 3 jam berikutnya itu saya apa namanya, ngopi biasa, snack kopi gitu. 3 jam berikutnya lagi saya dinner jam 6 sore, ini jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam sebelum tidur saya masih makan. Jadi ini jaraknya 2 sampai 3 jam. Ya, ini kita makan sehari 6 kali. Itu happy banget, happy life. Makannya juga kenyang gitu ya. Nah, itu cara baca yang pertama. Kita 6 kali makan dan setiap jarak ini adalah 3 jam. Lalu berikutnya adalah ini karbohidrat, protein, dan fat. Jadi setiap dimakan besar ini, terutama breakfast, lunch, dinner, ini adalah 3 makan besar. Itu harus selalu ada karbohidrat, protein, dan fat. Fat di sini lemak baik. Ya. Lalu kalau misalnya snack, itu kalian bisa pilih. Kalian mau karbohidrat, protein, atau fat. Kalian pokoknya pilihlah salah satu. Kalau ini wajib tiga-tiganya ada. Kalau snack itu pokoknya selalu atau. Ini kan atau kan. Nah, karena atau itu jadi kalian pilih salah satu. Jadi misalnya kalau kalian mau breakfast, kalau saya kasih contoh di sini karbohidratnya buah. Buah itu karbohidrat. Kamu makan buah apapun itu karbohidrat, kecuali alpukat. Alpukat itu fat. Selain alpukat itu karbohidrat semua. Jadi misalnya buahnya, ya kamu pisang. Pisang sama telur sama canola oil. Ya, kita masuk telur pakai minyak kan. Nah itu udah lengkap tuh, karbo, protein, fat. Besoknya aku mau ganti biar nggak bosan. Karbonya aku mau ganti pakai roti gandum, ya boleh. Roti gandum, proteinnya bosan atau telur. Proteinnya itu saya ganti pakai susu, bisa. Saya ganti pakai sayur, saya ganti pakai yogurt, bisa. Gitu. Pakai sayur nggak bisa kalau sayur karbo. Lalu, pokoknya ini bisa dikotak-atik lah. Fatnya, kalau nggak ditukar. Fatnya saya mau buah alpukat, gitu ya. Proteinnya apa, karbonya apa. Kalau nggak misalnya dua-duanya buah-buahan. Pisang, alpukat, telur, bisa juga. Intinya kan ada semuanya. Snack salah satu. Jadi misalnya saya kasih contoh, di hari ini saya makannya buah, telur, sama makan telur. Misalnya telur 2-3 butir, buah-buahan 1-2 butir, gitu ya. Lalu snack berikutnya, jam 9, lapar makan buah lagi. Sarapan, gitu, lunch. Lunch-nya bisa juga kamu mau karbohidratnya buah, mau ganti nasi nggak masalah. Kamu mau ganti sayur juga boleh, gitu ya. Kalau misalnya kamu ganti sayur-sayuran, sayur-sayuran itu ini good news. Kalian itu bisa makan sayur-sayuran sepuasnya. Jadi satu mangkok full kalian bisa makan. Kalau buah, itu masih aku maksimalin. Maksimal 5-6 butir buah per hari. 6 butir buah itu kayak buah yang bisa digenggam ya, apel, pir, pisang gitu ya, alpukat. Tapi kalau buah yang potong atau buah kecil ya kurang lebih, kalau buah potong kayak semangka, melon, itu 5 mangkok kecil. Karena 5 mangkok kecil kan ukuran 1 genggam kita. Jadi patokannya sama, pokoknya 5-6 butir buah kalau karbo. Karena kalau buah, sorry. Karena kalau buah itu karbohidratnya masih tinggi. Tapi kalau sayuran, siang dan malam, kamu misalnya mau ganti nasi sama karbohidrat, kamu bisa makan sepuasnya. Kalau misalnya nasi, 100 gram. Tapi kalau sayuran, kalian bisa makan sampai puas. All you can eat, buffet sayuran. Bagus, gitu, sumber serat. Sumber karbohidrat yang lain bisa buah, roti gandum, atau snack sehat lain. Ini kita lanjut kemarin ini dulu ya. Lalu misalnya aku makan buah, telur, dan canola. Ini sebenarnya contoh aja sih, tapi kalau aku makannya buah, telur, sama canola lagi kan aku lapar. Jadi bisa jadi misalnya karbohidratnya mau makannya nasi gitu ya. Aku makannya di sini nasi, lalu di sini aku makan ayam 100 gram, terus misalnya tetap kita masak kan pakai minyak gitu ya. Atau enggak aku nasi 100 gram, karena aku cowok 200 gram ya, kalau cewek bisa 100 gram. Nasi 200 gram, lalu di sini aku bisa salmon, atau aku lumayan suka bawal goreng sih, atau ikan bawal goreng aku beli supermarket, terus ya kita goreng, dapat gitu ya. Lalu buat snack, ini kamu boleh nyoba kayak, yaudah gue sibuk, gue beli susu kotakan aja di Indomaret, tapi kalau beli susu pastikan yang rasanya hanya putih, selain putih itu gulanya lebih tinggi, jadi ya udah gue hanya minum yang putih aja. Atau enggak, kalau aku bisa sukanya minum latte. Tapi kalau kopi kan nggak masalah. Kamu minum kopi selama diet itu nggak masalah. Yang penting nggak ada gula. Oke. Jadi aku snack di sini biasa aku suka ngopi. Misalnya beli Starbucks latte, venti ya, atau mungkin kopi kenangan, kopi lain. Cuma pastiin di note ya, nggak boleh ada gula gitu ya. Atau misalnya mau minum yogurt drink, sekarang yogurt tadi bisa diminum biar seger-seger, atau mau minum jus boleh, tapi pastiin nggak ada gula. Oke, jadi dari breakfast, snack, lunch, snack ini udah aman. Buat dinner, contoh, gue mau makannya seafood di pinggir jalan, wah nggak masalah, mantep tuh. Kita pesan sayur-sayuran, misalnya kayak kangkung tumis atau apa gitu ya. Lalu seafoodnya itu adalah mungkin kepiting atau udang gitu. Sebenarnya nggak masalah. Cuma biasanya yang bikin kolesterol itu sebenarnya bumbunya kayak saus tiram, saus apa.
Jadi biasanya kalau aku selalu minta sausnya dipisah dibanding disiram. Jadi kalau makan, aku saus sendiri dikit-dikit dibanding abangnya guyur semua makanan aku nggak gitu suka. Oke, dan dia masak ini kan biasa udah ada oilnya juga, atau nggak misalnya oil kacang fatnya ini, aku selalu kasih contoh oil ya, cuman nanti aku ada kasih list nih, fat itu apa aja, karbo itu apa aja, karena masih banyak yang nggak tahu itu apa aja gitu ya. Kalau karbo itu apa, protein itu apa aja, fat itu apa tuh banyak yang nggak tahu. Nah, ini sebelum tidur, udah pulang dari makan seafood, wah mantap. Gue minum jus alpukat dulu sama nonton Netflix gitu misalnya, atau nggak minum jus apa aja, atau mungkin kamu makan Greek yogurt. Aku suka Greek yogurt karena teksturnya itu kayak ice cream gitu ya. Oke, ini kayak aku bilang hindari semua karbohidrat putih dan tambahan gula lainnya. Ini beberapa poin yang penting nih udah aku tulis berkali-kali di sini agar kalian baca. Aku juga udah omongin gitu ya. Konsumsi gula proses food, lihat tabel nutrisi maksimal gulanya itu 10 gram per sajian. Karena kayak aku bilang, manusia itu direkomendasi maksimal 20 sampai 40 gram gula per hari dari WHO. Gitu ya. Di atas itu tuh udah mulai bahaya untuk diabetes dan lain-lain. Jadi kamu per 10 gram gula aja tuh udah 50% dari kebutuhan added sugar kita. Kalau nggak ada added sugar sama sekali lebih bagus. Kenapa? Karena dari kita makan nasi 100 sampai 200 gram per hari, kita makan buah, kita makan itu udah tercukupi. Kayak gitu ya. Ini udah aku jelasin semua. Kita next. Nah, jadi kalian itu harus tahu apa aja seperti itu ya. Jadi breakfast itu bisa kalian pakai buah dan sayuran, proteinnya itu juga bisa nabati dan hewani. Jadi buat orang yang saya vegan gimana? Sebenarnya mau vegan sama aja, cuma protein hewani diganti nabati, ikan ganti tempe gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalian juga mungkin bisa konsumsi kayak susu protein, itu nggak masalah. Fat itu adalah lemak baik. Jadi makronutrisi itu adalah breakfast, makronutrisi itu adalah karbohidrat, protein, dan fat, seperti itu. Jadi, nih contohnya aku udah bikinin list karbohidrat, beras, ubi jalar, singkong, jagung, kentang, gandum, oat, quinoa, kacang, buah, gitu ya. Terus, ini sorry aku typo. Kacang di sini masuk ke bawah, maaf. Ini kacang dieliminasi ya, jangan jadi input. Lalu list protein, telur, tahu, daging, ikan, nah ini semua udah tahu lah ya, tempe gitu ya. List fat, alpukat, ya telur juga ada fatnya sih, kayak kuningnya itu fat, ikan juga ada omega itu fat. Sebenarnya hampir semua makan itu ya ada dikit-dikit tapi bukan prioritas. Kayak misalnya ikan, ada fatnya ada, tapi paling cuma 10-20% gitu. Mau kamu tambahkan nggak masalah. Ada juga makanan yang 100% fat ke alpukat, yaitu 100% fat gitu ya. Kacang-kacangan, ya di sini ada almond, di sini ada kacang, karena kacang itu ada proteinnya juga. Kayak almond itu sumber lemak baik dan sumber protein yang baik gitu ya. Jadi ini listnya. Kalian bisa Google lebih lanjut. Ini gampang lah karbohidrat, protein, dan fat. Itu yang di SD kita udah diajarkan gitu. Nah, jadi 12 langkah mudah clean eating. Satu, perbanyak konsumsi buah dan sayur karena itu sumber karbohidrat dan vitamin. Kamu juga bisa konsumsi nasi, masih boleh makan ya, nggak masalah gitu ya. Lalu hindari semua makanan yang added sugar gitu ya. Ini maksimal 50 gram, aku udah bilang dari tadi. Nggak semua makanan proses food itu sama, ada yang sehat, ada yang enggak, ada yang klaim sehat padahal tidak. Jadi kamu harus baca tabel nutrisinya, lihat kalorinya berapa, gulanya berapa, protein dan sodiumnya berapa, gitu ya. Kalau sodium dan natrium itu ibarat maksimal sodium intake manusia itu kurang lebih 1 sendok teh per hari. Kalau memasak itu 1 sendok teh per hari. Jadi kita tuh boleh makan makanan yang ada rasa ya, bukan nggak boleh. Makanya aku bilang kayak kita makan seafood ya boleh. Cuman ya kita kurangi agar nggak berlebih gitu ya. Dan sodium ini nggak cuma ada di garam, tapi juga ada kayak di makanan kemasan. Contoh gitu ya, tabel nutrisi itu ada kayak berapa. Kalau mau detail, 1 hari 1.500 mg. Cuman aku nggak ajarin ke situ lah. Intinya 1.500 mg ya, kalau kamu lihat, gila, 700 gram nih makanan asin banget gitu ya. Nah itu ya udah ditaruh gitu ya. Kalau kasih contoh makanan yang asin banget tuh kayak mie instan. Mie instan kan MSG banyak ya, itu bisa sampai 700-800 mg atau 600 mg per sekali kita makan mie instan. Jadi kalau kamu makan mie instan udah memenuhi ya 50% dari kebutuhan sodium harian tuh, gitu ya. Nah itu yang tertinggi. Itu boleh dilihat gitu ya. Tapi biasanya yang paling bahaya itu adalah gula. Jadi sebenarnya lihat kalau gulanya tinggi udah drop it, gitu ya. Lalu berhenti konsumsi makanan olahan dan kemasan. Mau konsumsi boleh, maksimal itu 10-20% dari kalori kamu.
Alkohol harus di total stop. Jadi alkohol itu sebenarnya adalah racun kalau masuk ke badan kita, makanya kita pusing. Karena itu racun, jadi badan kita itu akan mendetoxify atau dia akan mencerna itu dulu. Kalau nggak dicerna, kamu mabok atau hangover itu bukan cuma 1 malam atau 1 hari, tapi bisa berminggu-minggu. Nah, ketika badan kita mendetoxify atau mengeluarkan racun alkohol dari tubuh ini, dia tuh nggak akan cerna yang lain. Dia nggak akan mencerna fat kita menjadi energi, yang aka fat loss, merubah fat jadi energi itu fat loss ya. Nah, dia juga, pokoknya dia nggak akan melakukan hal-hal seperti itulah. Jadi alkohol ini harus dihindarin kalau mau hasilnya cepat. Lalu hindari semua karbohidrat putih, yang proses food, yang aku list sebelumnya. Usahakan makan nasi putih hanya di siang hari, kalau belum bisa banget ya makan malam boleh. Siang dan malam boleh, tapi dipantau. Kalau misalnya udah nggak ada hasil, ya udah kamu harus stop. Gitu ya. Kamu harus stop. Kayak aku udah stuck nih, ya udah makan nasinya di siang aja, gitu ya. Lalu pastikan mengkonsumsi protein hewani di makan siang, malam, dan pagi. Jadi di setiap makan utama, breakfast, lunch, dinner, kita ada sumber proteinnya, gitu ya. Buat yang nggak tahu, protein nabati itu tempe per 100 gram dengan daging per 100 gram. Itu nutrition pack-nya sama, tapi tempe jual lebih murah. Aku suka banget makan tempe. Kadang tuh protein yang nggak berasa. Kayak ngemil-ngemil, udah banyak nih protein ini, gitu ya. Jadi kalian bisa Google tempe 100 gram nutrition fact, gitu ya. Nilai gizi tempe 100 gram itu sama daging mirip. Daging 100 gram itu kayak ayam, ikan, nggak ada tulang ya, sapi gitu ya. Proteinnya bisa 20 gram, tempe juga sama. Gitu ya. Cara memasak adalah yang tidak di deep fried. Jadi yang kayak aku bilang tadi di awal, yang penting nggak digoreng sampai makanannya tenggelam gitu ya. Dan selain itu nggak masalah. Makanan yang nggak digoreng itu kan banyak ya, bisa direbus, digrill, dibakar, ditumis, hai di lau tahu ya, terus shabu-shabu gitu ya, itu nggak masalah. Gitu, steak, oke, gitu ya. Jadi kalau kita makan di rumah sendiri, garam juga boleh, maksimal 1 sendok teh per hari. Kamu mau tambahin rempah-rempah kayak bawang merah, bawang putih, bumbu lada hitam, lada merah, itu nggak masalah. Lalu untuk meminimalisir masak, disarankan bisa olive oil, canola oil, coconut oil juga boleh kalau misalnya mau gitu ya. Hindari tepung-tepungan dalam bentuk apapun kecuali tepung gandum gitu ya. Nah, nanti poin terakhir, gimana cara maintain ketika udah sukses ya. Jadi kalau cara sebelumnya adalah cara kita menuju goal. Tapi ketika kamu udah sukses, nanti kita tetap olahraga gitu ya, minimal 1 sampai 2 kali seminggu. Tapi kita itu udah melatih seluruh otot di tubuh kita. Jadi otot di tubuh kita itu ada otot dada, punggung, bahu, dan kaki. Jadi semua otot besar itu kita latih, karena dengan menaikkan massa otot, metabolisme di tubuh kita itu bertambah. Kita itu menjadi lebih fit. Ibarat kalau kita ada otot di kaki, kita tuh jalannya nggak cuma pakai tulang, tapi ada kebantu motoriknya dari otot kita. Jadi kita tuh jadi lebih fit, lebih kuat, mengangkat apapun menjadi lebih kuat, gitu ya. Ibarat cc mobil itu naik dari 1.500 ke 2.500, bensinnya kan 2.500 lebih cepat habis. Energinya juga pembakarannya lebih bagus yang 2.500. Kalau di bensin sih boros ya. Tapi kalau di badan artinya tuh kita jadi kayak metabolisme kita jadi kencang dan bagus, gitu ya. Lalu kalau bisa juga ada kardio 1 sampai 2 kali seminggu, 20 sampai 40 menit, karena kardio itu bagus. Kardiovaskular itu ya untuk kesehatan jantung, di pompa darah kita, ke pompa pencernaan, aliran darah lancar, nutrisi oksigen semua tersebar ke seluruh tubuh ya. Jadi itu juga direkomend. Lalu kalau kamu udah maintain itu ya kalori di berat badan kali 30, cuman walaupun di kalori maintain biasanya itu ada kenaikan berat badan sekitar 3 kilo, ya karena biasanya itu ada kenaikan berat air atau berat hormonal dan lain-lain, maksimal 3 kilo. Jadi misalnya idealnya aku di berat 50 kilo, ya udah kamu makan di berat badan kali 30, biasanya kalau udah maintain tuh makannya agak bebas, nggak perlu strict ini. Makannya lebih bebas gitu ya. Nah, cuman ingat, maksimal kenaikannya adalah 3 kilo ya. Jadi jangan sampai udah dari 50 ideal, naik ke 53, dibablasin terus. Gitu. Jadi kita harus ada batasnya. Kayak nyetir mobil tuh, di atas 120, 140 tuh udah kebut banget. Kalian tahu lah. Gitu. Ya, masa lo masih mau injek gas ya? Nggak mungkin. Pasti kita kurangin. Gitu ya, biar nggak bablas. Dan kalau kamu udah maintain, kamu udah pernah tahu porsi makan kamu di kurang lebih berapa dengan 30 itu berapa, ya berikutnya kamu nggak perlu hitung kalori lagi. Seperti itu. Nah, jadi paling ini dulu untuk soal meal plan dan mindset. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya itu adalah untuk workout plan. Ya. Jadi di workout plan ini juga akan aku siapkan workout plan-nya, konsepnya gimana, latihan yang singkat dan efektif. Aku juga akan contohkan ketika aku nge-gym melakukan itu gimana.
Sama aku juga akan kasih kamu output database-nya seperti itu. Jadi kamu bisa bongkar pasang sendiri. Thank you.